ثم قال المصنف المحاضرة الرابعة عشرة نكاح المشركات, menikahi perempuan-perempuan musyrikat. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Surat Al-Baqarah. Kemudian apa saja hukum-hukum syariah yang bisa kita petik dari ayat yang sudah dibacakan tadi? Al-ahkamus syar'iyyah. Al-hukmul awal hal yahrumu nikahul kitabiyat. Apakah haram menikahi perempuan-perempuan ahli kitab Yahudi Nasrani? Dalla qauluhu ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikah sampai mereka beriman atau masuk Islam. Jadi ayat ini menunjukkan ala hurmati nikahil majusiyati wal wasaniyat. Jadi hukum menikahi perempuan yang majusi, yang menyembah api, wal wasaniyat, dan juga penyembah berhala, hukumnya haram. Jadi haram menikahi perempuan majusiyat dan wasaniyat. Wa ammal kitabiyat, adapun perempuan ahli kitab Yahudi Nasrani, fayajuzu nikahuhunna, maka boleh hukumnya menikahi perempuan-perempuan ahli kitab. Liqaulihi ta'ala fi suratil Maidah wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat. Jadi wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan ahli kitab halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanat minal mu'minat, dan juga perempuan-perempuan terhormat dari golongan orang-orang yang beriman halal. Wal muhsanat minal ladzina utul kitab, juga perempuan-perempuan yang terhormat dari kalangan ahli kitab itu hukumnya halal bagi kalian untuk kalian nikahi. Al-ayah. Siapa yang dimaksud dengan al-muhsanat? Yang dimaksud dengan al-muhsanat ai al-afifat, perempuan-perempuan yang terhormat, menjaga kehormatannya dari zina, perbuatan keji, min ahlil kitab. Wa hadza qaulu jumhuril ulama wa bihi qala al-a'immatul arba'ah. Jadi ini merupakan pendapat dari mazhab yang 4, bahwasanya hukum menikahi perempuan ahli kitab itu hukumnya boleh. Wa dhahaba Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ila tahrimi nikahil kitabiyat. Jadi Abdullah bin Umar mempunyai pendapat lain, hukumnya haram menikahi perempuan ahli kitab. Wa kana idza su'ila an nikahir rajulin nasraniyyata awil yahudiyyata qala. Jadi ketika Abdullah bin Umar ditanya tentang hukum seorang lelaki menikahi perempuan Nasrani atau Yahudi, beliau Abdullah bin Umar menjawab seperti ini: Haramallahu ta'ala al-musyrikat 'alal muslimin. Allah itu mengharamkan perempuan-perempuan musyrikah. Yahudi Nasrani kan musyrikah ya? Orang musyrikah Yahudi Nasrani. Iya kan? Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Nasrani mengatakan Isa atau Al-Masih ibnullah atau ilah, ya. Lebih dari itu, ilah. Ya, jadi Yesus itu Tuhan kata mereka.
Wala arifu syai'an minal isyrak, dan saya, kata Abdullah bin Umar, saya tidak mengetahui bentuk kesyirikan yang lebih besar dan lebih kejam daripada seorang perempuan yang mengatakan Rabbuha Isa, Tuhannya adalah Tuhan Yesus, au abdun min ibadillah. Wa ila hadza dhahaba al-imamiyyah wa ba'd az-zaidiyyah wa ja'alu ayatal ma'idati mansukhatan bi hadhihi al-ayah naskhul khas bil am. La ilaha illallah. Jadi ini mazhab juga mazhab Syiah ya, mazhab Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, jadikan ayat Maidah yang mana ayat Maidah? Wala tankihul musyrikat ya, ay wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ini kata mereka dinasah dengan ayat-ayat yang lain. Naskhul khos bil am. Ini kan khos nih. Wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Dinasah dengan yang aman, yang am. Wala tunkihul musyrikat. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Musyrikat itu kan umum, ya, mencakup majusiat, wasaniyat, ahlu kitab. Ahlu kitab juga masuk dalam musyrikat. Tapi untuk yang musyrikat seperti yang dijelaskan dalam usul fikih, ini ditaksis dengan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, kecuali perempuan-perempuan ahlul kitab. Boleh hukumnya menikahi perempuan di antara mereka. Hujjatul jumhur. Berikut adalah dalil dari jumhurul ulama yang mengatakan boleh hukumnya menikahi perempuan ahli kitab. Ihtajjal jumhur bi anna lafzal musyrikat la yatanawalu ahlal kitab liqaulihi ta'ala ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin wa qaulihi ta'ala lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, lafaz musyrikin diatofkan pada ahlul kitab ya, walal musyrikin. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ma yawaddul lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Wal musyrikin diatofkan pada ahlul kitab. Faqad atafal musyrikin ala al-kitab wal atfu yaqtadil mughayarah. Kalau ada ataf berarti itu tandanya antara maktuf dan maktuf alaih itu beda. Ja'a Zaidun wa Zaidun, ada berapa Zaid yang datang? Dua Zaid. Tapi kalau ja'a Zaidun ada berapa Zaid yang datang? Satu. Jadi ataf itu menunjukkan mughayarah. Ataf menunjukkan perubahan. Jadi antara orang pertama dengan orang kedua itu tidak sama. Ja'a Zaidun wa Zaidun artinya dua orang. Karena Zaid yang pertama bukan Zaid yang kedua. Pun juga Zaid yang kedua bukan Zaid yang pertama. Juga di sini min ahlil kitab wal musyrikin, berarti musyrikin bukan ahlil kitab atau ahlil kitab bukan musyrikin. Fa zahiru lafzul musyrikat la yatanawalul kitabiyat. Jadi zahir dari musyrikat tidak menjangkau al-kitabiyat. Wastadallu, dan juga jumhurul ulama yang memperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab berdalil dengan riwayat dari salaf min ibahatiz zawaj bil kitabiyat. Faqad qala Qatadatun fi tafsiril ayah innal murad bil musyrikat musyrikatul Arab allati laisa lahunna kitabun yaqra'nahu. Jadi kata Qatadah dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala tankihul musyrikat, musyrikat yang dimaksud dengan musyrikat di sini bukan ahlu kitab tapi orang-orang musyrik Arab di mana mereka tidak mempunyai pegangan kitab yang mereka bisa baca. Ya, kalau Yahudi kan punya kitab tuh asalnya. Ya, Nasrani pun juga punya kitab.
Wa an Hammadin qala sa'altu Ibrahim an tazawwujil yahudiyyati wan nasraniyyah faqala. Jadi Hammad itu bertanya pada Ibrahim, lalu Ibrahim menjawab la ba's, tidak apa-apa. Faqalat alaysa Allah taala yaqul wa la tankihul musyrikat. Bukankah, kata Hammad, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman wala tankihul musyrikat, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikah. Faqal, lalu Ibrahim menjawab, faqal innama tilka al-majusiyat. Itu yang dimaksud adalah perempuan-perempuan Majusi wa ahlil authan, dan perempuan-perempuan yang menyembah berhala. Wa qalu la yajuzu an takuna ayatul Baqarah nasikhatan li ayatil Maidah. Jadi kata jumhur, ayat yang ada di surah Al-Baqarah, ayat mana yang surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah. La tankul musyrikat, tidak boleh menjadi nasikh li ayatil Maidah. Kenapa? Li'annal Baqarah, ayatul Maidah berarti yang ini wa ta'amul ladzin ila akhirih wal muhsanat. Li'annal Baqarah min awwali ma nazala bil Madinah. Kenapa? Karena Baqarah ayat surah-surah yang ada di Baqarah itu turunnya di Madinah. Ya, turunnya di Madinah. Wal Maidah min akhiri ma nazala wal qaidah annal mutaakhir yansakhul mutaqaddim lal aqas. Ya, jadi yang di surah Al-Maidah tadi itu termasuk akhir ayat yang turun, ya, termasuk bagian dari aw akhir ma nazal wal qaidah annal mutaakhir yansahul mutaqaddim. Jadi kaidah dalam usul fikih yang akhir, yang lebih akhir itu yang nasah yang mutaqaddim, bukan yang mutaqaddim yang nasah mutakhir. Jadi tak bisa ucaki ayat Al-Baqarah anasa ayat sebenarnya Al-Maidah. Ana apa polana? Polana Al-Maidah ini kan lebih akhir daripada Al-Baqarah. Ya mungkin bigulan ini cukup pakin ka telok dalil ni kaki dari jumhur, mau ni ka dalil cek banyak saya ke bawah. Intinya menurut jumhur ulama hukumnya boleh menikahi perempuan-perempuan musyrikah yang ahli kitab, ya, bukan majus, bukan ahli wasan.